Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa dengan Pak Fahrul. Pada pagi hari ini adalah hari pertama di mana anak-anak bergabung di kelas 3D. Ya, nanti suatu tahun anak-anak akan bersama dengan Pak Fahrul melaksanakan pembelajaran di kelas 3D. Anak-anak sekarang sudah kelas 3 ya. Kemarin kelas 2, sekarang sudah kelas 3. Tentunya harus makin rajin belajar, makin konsentrasi dalam pembelajaran, makin patuh pada orang tua, dan makin baik dalam segalanya ya. Nah, seperti biasanya, walaupun kita masih dalam kondisi tidak bertatap muka secara langsung ya, melalui pembelajaran via internet, via video, atau nanti kita bisa via WhatsApp atau aplikasi yang lain. Tapi tidak masalah, itu tidak jadi soal, nggak apa-apa ya. Kita akan tetap melaksanakan pembelajaran. Pada tiap pagi anak-anak hendaknya selalu melakukan kegiatan. Yang pertama adalah membantu orang tua di rumah. Silakan anak-anak membantu ibu membersihkan lantai, atau membantu masak kalau yang perempuan, atau membantu ayah mengerjakan ladang kalau yang punya ya. Yang penting membantu orang tua ya. Ini biasakan tiap pagi. Setelah itu baru kemudian sholat duha. Jangan lupa sholat duha. Sholat duha anak-anak lakukan 4 rakaat ya. Sudah biasa kan? Iya, di kelas 2, kelas 1 juga melaksanakan sholat duha 4 rakaat ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah itu baru kemudian anak-anak melaksanakan tadarus ya. Tadarus silakan membaca surat-surat pendek sesuai dengan jadwal yang telah biasa anak-anak lakukan. Kalau tiap hari Senin apa, Selasa apa, atau besok Pak Fahrul share. Tapi hari ini belum ya, besok Pak Fahrul share. Kemudian anak-anak kita masuk ke pembelajaran kita ya. Yang pertama ini di kelas 3D min sahabat ceria ya. Jangan sampai ada di kelas 3 anak yang murung, jangan ya, semuanya harus ceria. Oke. Apa sih pembelajaran kita yang pertama? Oh, ini kegiatan kita, anak. Kegiatan kita yang pertama membantu ibu tadi sudah ya. Sholat duha tadi juga sudah Pak Fahrul berikan. Tadarus, surat pendek, kemudian melaksanakan pembelajaran ya. Kita masuk melaksanakan pembelajaran. Tema pertama dari kelas 3 ini adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita harus tahu dulu ya, apa itu makhluk hidup. Kok ada yang disebut makhluk hidup? Apa itu makhluk hidup? Kita lihat. Oh, di sini ada contoh-contoh makhluk hidup di sekitar kita ya. Ada 3 contoh yang dikemukakan di sini adalah yang pertama adalah manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan ya. Selain itu ada enggak selain itu? Selain manusia, hewan, tumbuhan. Iya, kalau di ilmu kita tentu dibatasi manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau ada makhluk-makhluk lain seperti malaikat ya, setan, jin, itu nanti akan dibahas di pelajaran agama ya. Kalau di pelajaran kita itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Inilah adalah contoh-contoh makhluk hidup. Nah, kok ada yang disebut makhluk hidup? Apakah ada yang disebut makhluk tak hidup? Atau benda hidup, ada benda mati? Ada, ya kan? Anak-anak bisa cari banyak benda-benda yang dikatakan benda mati ya. Benda mati itu misalnya apa? Batu ya. Misalnya apa lagi? Air, benda mati. Tanah itu juga benda mati. Almari, kursi ya, yang dipakai sarana prasarana yang dipakai anak-anak untuk bersekolah itu
benda mati semua ya. Kalau benda hidup itu berbeda dengan benda mati. Kalau berbeda, perbedaannya apa? Anak-anak bisa mengamati ya, anak-anak bisa mengamati, anak-anak bisa membandingkan ya. Oh, ambil batu satu ya, kemudian ambil ayam atau kelinci, kamu perbandingkan, kalian bisa perbandingkan yang mana benda hidup, yang mana benda mati. Kemudian setelah itu baru dicari perbedaannya, ada enggak? Kalau batu gimana? Batu bernapas enggak? Kelinci bernapas enggak? Oh iya Pak, oh iya. Batu makan enggak? Kelinci makan enggak? Itu dicari terus perbedaannya. Ayo kita lihat. Ini adalah contoh-contoh dari makhluk hidup. Nah, yang pertama manusia. Oh, anak-anak itu sedang tersenyum ya. Kemudian yang kedua adalah contoh hewan. Ada singa, ada jerapah, ada penguin, ada gajah. Ada apa lagi itu di tengah-tengah itu? Ada panda juga ya. Ada badak. Macan lagi, kuda ya. Kemudian tumbuhan itu ya berbagai macam tumbuhan, dari yang kecil sampai yang gede, dari yang rumput sampai yang pohon-pohon yang besar di hutan. Ini adalah contoh-contoh makhluk hidup. Nah, di sini ada video anak-anak, video tentang makhluk hidup. Ini, oh itu sapi, ya kan? Sapi. Nih, tuh. Itu ya. Kita sudahi. Kita lompati lagi. Nah, ini ciri-ciri makhluk hidup dari kesimpulan yang anak tadi memperbandingkan itu, membandingkan batu dengan makhluk hidup yang lain, kelinci dan sebagainya. Ciri-cirinya yang pertama, makhluk hidup itu bernafas, yang kedua makan dan minum, yang ketiga bergerak, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima peka terhadap rangsang. Itu 5 ciri makhluk hidup. Bernapas ya, kalau tidak bernapas mati. Manusia bernapas ya, kalau nggak bernapas mati. Hewan juga. Nggak, tumbuhan gimana Pak? Ya tumbuhan juga bernapas. Tanda-tandanya kalau tumbuhan bernapas apa? Ambil saja satu pohon, kemudian anak-anak ambil plastik ya, pohonnya yang kecil, kemudian pohon itu anak-anak tutupi dengan plastik yang rapat. Maka dipastikan pohon itu akan mati. Karena apa? Pohon juga memerlukan bernapas ya. Itu bukti bahwa pohon itu bernapas. Kalau anak-anak menutupi seluruh bagian pohon itu dengan plastik, kemudian ditutup rapat, maka pohon itu akan mati. Tumbuhan juga makan, iya makan. Makanya dari mana? Pakai akar dia cari makannya ya. Makannya tentu beda dengan manusia. Makanya adalah unsur-unsur hara, unsur-unsur yang ada di dalam tanah. Naik ke atas besok akan kita bahas ya, besok. Kemudian bergerak ya, manusia bergerak, hewan bergerak, tumbuhan bergerak. Bergeraknya gimana ya? Geraknya tentu terbatas. Kalau hewan, kalau tumbuhan geraknya terbatas ya, tapi bergerak. Kalau kita lihat, kalau hewan itu di tempat teduh, dia akan bergerak ya. Jadi pohon itu akan ke kiri atau ke kanan mencari tempat di mana ada sinar matahari. Tuh. Tumbuh dan berkembang ya kan? Hewan dari kecil tumbuh besar, manusia dari kecil tumbuh besar, demikian juga tumbuhan. Peka terhadap rangsang. Nah, kalau peka terhadap rangsang ini memang terbatas. Itu pada manusia dan pada hewan itu yang banyak. Kalau di tumbuhan ada enggak? Ada. Contohnya apa? Contohnya tumbuhan putri malu ya. Putri malu itu kalau pernah lihat belum? Putri malu ya. Itu kalau disentuh daunnya dia akan mengatup daunnya.
atau kantong semar, ya kan. Kalau kemasukan serangga maka kantongnya akan mengatur. Tuh ya ciri-cirinya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Iya. Ini soal latihan, silahkan dikerjakan, dikerjakan. Yang pertama, apakah yang disebut dengan makhluk hidup itu? Dari keterangan tadi, apa yang disebut makhluk hidup itu? Yang kedua, kenapa makhluk hidup harus makan? Kenapa? Yang ketiga, apa buktinya bahwa tumbuhan itu bernapas? Tadi sudah diterangkan sama Pak Farul. Yang keempat, manusia makan nasi, sayur, buah. Kemudian apakah yang dimakan oleh tumbuhan itu? Kalau manusia makan nasi, buah, dan sayur, apa yang dimakan oleh tumbuhan? Kemudian apa perbedaan batu dan manusia? Wah, ya ini nanti ini akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Apa perbedaan batu dan manusia? Anak-anak bisa mengambil batu, kemudian diamati, kemudian mengamati diri sendiri. Nanti akan ketemu perbedaannya, gitu ya. Nah, untuk sementara pertemuan pada hari pertama ini kita cukupkan sekian ya. Besok kita sambung lagi di pertemuan berikutnya ya. Belajar yang rajin, tetap jaga kesehatan, jangan lupa membantu orang tua dan berbakti pada orang tua, juga beribadah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.